engkau mengasihi aku. Ya. Dan Petrus menjawab juga, tentu ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kalau tadi menjadi murid itu bersekolah di satu tempat, ya, secara disiplin, tiap hari masuk, supaya belajar, ulangan, ujian, bisa dan naik kelas. Ya. Dan sekarang yaitu Tuhan Yesus berbicara, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Gembalakan dituntun ke padang yang berumput hijau, dirawat, dipelihara, diperhatikan. Ini digembalakan itu tentu diperhatikan. Ini domba sakit atau sehat. Dan diharapkan domba-domba itu apa? Beranak. Ya, saudara. Domba itu yang sudah dewasa, ya, dikawinkan lalu punya anak. Berkembang biak istilahnya, ya. Jadi, saudara, itulah. Nanti kita bisa baca di sini seperti tadi saya terangkan. Itulah cara bergereja, saudara. Tertanam sebagai murid, digembalakan, diawasi, dituntun ke padang yang berumput hijau. Kalau luka disembuhkan, ya. Ini. Makanya apa? Di dalam Amsal 12 ayat 26, coba kita lihat sama-sama. Amsal 12 ayat 26. Ya. Firman Tuhan mengatakan orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Ya, kita baca sama-sama. Amsal 12 ayat 26. Ya. Sudah? 1, 2, 3. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya. Jadi kita telah melihat tadi, dimuridkan, digembalakan. Kita bisa memiliki persepsi, itulah bergereja. Nah sekarang ada firman Tuhan, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Dia bisa dituntun Tuhan, di mana dia digembalakan, dimuridkan. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Di dalam Mazmur 50 itu menerangkan tentang orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Itu orang fasik. Ya. Nah saudara, di dalam pemuritan dan penggembalaan itu, setiap orang percaya mengalami 3 proses. Ya. Kita perhatikan sama-sama. 3 proses pertumbuhan rohani. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu dibaptis, maka saudara sedang di dalam fase atau proses yang pertama yang namanya yaitu justification. Ya. Justification. Kita bisa coba lihat di layar. Ya. Jadi level kekristenan yang pertama adalah justification. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita bisa lihat 1 Yohanes 1 ayat 7. Yaitu kita dibenarkan. Kita dihapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa keturunan, kutuk-kutuk keturunan. Ya, mungkin orang
dunia bilang hukum karma, itu dihapuskan. Dosa keturunan dihapuskan. Sekalipun dosamu merah seperti darah, seperti kain kermisi, Tuhan jadikan putih. Nah, kita lihat sini 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada ahli agama lain yang mati di salib, yang rela mati untuk umatnya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ini saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus rela mati mencurahkan darahnya, darah Yesus, darah anak domba itu menghapus segala dosa kita. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18. Ini namanya kita proses yang pertama, justification. Ya, kita dibenarkan. 1 Petrus 3 ayat 18. Ntar ayat berikutnya Yesaya 1 ayat 18. Ya. Kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 18, tolong disiapkan Yesaya 1 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, kita baca 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Makanya setelah kita dihapus dosa, jangan berbuat dosa lagi. Yesus mati sekali untuk segala dosa kita. Jangan kita menyalibkan Yesus lagi dengan berbuat dosa lagi. Ya. Itulah Tuhan mengirimkan Roh Kudus menolong kita. Jangan gampang-gampang jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita digembalakan, kita dimuridkan, kita akan bertumbuh dewasa. Seorang yang dewasa, dia tingkat kecerdasan rohaninya itu meningkat. Tidak jatuh pada lubang yang sama. Tidak mudah ditipu oleh iblis. Yohanes 8 berkata iblis adalah pendusta, bapak segala dusta. Hawa ditipu, diperdayai oleh ular, yaitu iblis. Kita baca dulu ya ayat ini, 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, ya, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi jangan tunggu benar kalau kita mau ke gereja. Begitu kita percaya, kita dipilih oleh Tuhan, datanglah ke gereja, bergereja. Sering saya mendengar, Pak, maaf saya belum bisa, belum waktunya. Ini keliru, saudara. Ketika ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketika ada orang yang mengajak saudara ke gereja, itulah panggilan Tuhan. Wah, saya orang yang masih banyak dosa, belum bisa ke gereja, tidak layak. Itu salah, saudara. Justru kita ke gereja untuk diampuni dosa kita, untuk disucikan, dihapus dosa-dosa kita. Berikutnya, Yesaya 1:18, lebih jelas lagi. Sekalipun dosamu merah
seperti kain kirmisi, akan menjadi putih. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara. Mari, ini juga ayat bisa menjadi ayat untuk memberitakan Injil. Beritakan kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam dosa. Biasanya orang hidup dalam kegelapan banyak persoalan, banyak stres. Ya, itu panggilan Tuhan. Itu kesempatan kita memberitakan kabar baik. Oh, haleluya. Injil adalah kabar baik. Kalau kita ketemu orang yang stres, ketika kita ketemu orang yang sakit, oh puji Tuhan, saya membawa berita baik, saya membawa kabar baik, dan kabar baik itu adalah Injil. Ya, sebab Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya. Nah, dosa itu hanya dengan darah Yesus dihapuskan. Kita baca dulu ya, selesaikan ya. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kayaknya ini kita bisa membayangkan ya. Mana mungkin kain yang merah kesumba menjadi putih. Nah, itu seperti itu. Dosa memang tidak mudah dihapus. Tetapi bagi Tuhan, darah Yesus, tidak ada yang mustahil. Dosa itu yang melekat, yang menekan orang menjadi maut, malapetaka, penyakit, sakit penyakit. Ya. Itu dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga kain yang merah seperti kesumba, kain kesumba, tidak ada yang mustahil menjadi putih. Itulah dosa yang besar sekalipun. Kalau orang itu mau percaya Yesus, mau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Ini saudara. Dan memang banyak orang itu yang sakit karena dosa. Nah, ini kesempatan kita, saudara, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Yang mau memberitakan Injil katakan amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saudara bisa catat, bisa hafalkan satu ayat ini, penting. Nah, kita sudah di dalam level justification. Katakan justification. Ya, boleh dibantu dituliskan di layar supaya jemaat juga mengetahui. Justification. Ya, kita tidak akan dihakimi lagi. Kita percaya Yesus. Ya. Beberapa kitab agama mengatakan Tuhan Yesus nanti akan datang sebagai hakim. Nah, sekarang Yesus sudah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari. Nah, ini baru langkah pertama, saudara. Kemudian kita masuk dalam langkah kedua. Langkah kedua, yaitu sanctification. Langkah kedua, proses atau level yang kedua, sanctification. Ya, bisa dibantu di layar. Justification itu level pertama. Kita kemudian masuk ke sanctification. Nah, sanctification inilah, ya, ini namanya kita diproses. Sebab kita itu baru mengalami pemutihan.
Maka berikutnya bayar istilahnya setelah pemutihan. Yang dulu udah dihapus. Hutang-hutang yang dulu sudah dihapus. Dosa-dosa yang dulu dihapus. Nah, langkah kedua ini adalah sanctification, yaitu pengudusan. Pengudusan ini, saudara, disinilah kita melihat peranan gereja Tuhan. Di dalam gereja itu kita diproses. Kita lihat Yohanes 15 ayat 2. Firman Tuhan kita lihat Yohanes 15 ayat yang kedua. Kita bergereja, kumpulan orang percaya, eklesia, ya, kumpulan orang percaya. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saya ingat Tuhan Yesus ketika melihat pohon ara, Yesus mencari buahnya. Ya, ketika Tuhan Yesus mendapati anak-anaknya, kita ini, saudara, Tuhan Yesus ingin buah. Tuhan mau kita berbuah. Sudah berbuah, setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Ada firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua, membersihkan kita melalui firman Tuhan, baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan ataupun yang saudara baca dan saudara diberikan rema oleh Roh Kudus. Itu firman yang bagaikan pedang itu membersihkan kehidupan saudara. Ini supaya kita lebih banyak berbuah. Ya. Kemudian kita lihat juga Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ya. Dasarnya manusia kita yang lama itu masih ada karakter sinful nature atau kedagingan itu, saudara. Walaupun dosa kita sudah dihapus, tetapi kebiasaan yang lama itu ada. Nah, dikatakan apa? Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, kita bergereja supaya kita diubahkan. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Kita di dalam gereja kita mengalami teguran. Maka kita tidak boleh alergi dengan teguran. Kita baca, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita pelayan-pelayan Tuhan harus mengerti firman Tuhan ini dan kita menyampaikan kebenaran, kalau perlu teguran, nasihat dengan kesabaran dan pengajaran.
Ya. Sebab apa? Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kita perlu ditegur oleh Tuhan. Tuhan itu karena kasihnya, dia menegur, menghajar kita. Sebab itu dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan di hati kita, saudara. Karena hidup kita di bumi ini bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya nanti di surga bersama Tuhan. Sebelum surga ada kehidupan 1000 tahun. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau mengasihi aku, Engkau juga menegur dan menghajar aku, Tuhan. Terima kasih. Di gereja juga kami mengalami teguran dan nasihat. Dan hamba-hamba Tuhan menegur dengan segala kesabaran. Makasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, saat kita ditegur memang tidak enak. Kita menderita ganjaran sebagai anak. Kita dihajar. Tapi di situ ada banyak hikmat. Ada banyak pengertian. Kita diajar untuk rendah hati. Ya, saat-saat ini mungkin kita yang hidupnya pas-pasan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan Ibrani 13, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita masih ingat saudara, Tuhan Yesus ketika mau memberi makan 5.000 orang, di situ hanya didapati seorang anak kecil yang membawa 2 ikan dan 5 roti. Yesus mengucap syukur, menengadah ke langit, mengucap berkat, dan 5 ikan 2 roti. Karena diucapkan syukur, ada mujizat. Dimakan oleh 5.000 orang kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saat ini saudara, apapun keadaan saudara, mari saudara yang ada sekeluarga, mungkin saudara ada masalah saat ini. Saya kemarin mendoakan seorang ibu. Saya ajak berdoa dan kita lihat firman Tuhan dulu. Tuhan,
Tuhan saat ini, di mana saja anakmu sekeluarga berdoa, mengucap syukur Tuhan, digembalakan di satu gereja. Percaya, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari percaya, oh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Apapun ada masalah, ucapkan syukur. Kalau saudara sekeluarga boleh gandeng tangan di situ. Percaya angkat tangan. Tak kurang. Percaya. Pertolongan Tuhan segera turun atasmu. Mujizat Tuhan turun atas keluargamu. Dalam nama Yesus. Percaya. Ekonomi, ada mujizat. Tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Sekali lagi ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Dalam-Mu menang bersama-Mu. Yang sakit tumpangi tangan. Hadirat Tuhan menyembuhkan engkau. Katakan, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang ada masalah ekonomi, dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, menjawab kebutuhan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Oh, dari istri saya, kita berdoa. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, saudara. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan membuat mujizat dalam hidup kami,
Tuhan juga memberi mujizat kepada anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara Ayub ketika diuji oleh Tuhan, Ayub duduk dalam debu, seluruh hartanya habis, bahkan tubuhnya sakit. Teman-temannya meninggalkan dia, anak-anaknya mati. Tapi Ayub menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, kata Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Haleluya. Terima kasih. Saya bersama istri, kami hamba-hamba Tuhan, berdoa buat saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara sedang mengalami sanctification. Mungkin Tuhan mengajarkan kerendahan hati kepada saudara. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Saya dan istri saya tidak terhitung berkali-kali sakit. Tuhan izinkan supaya saya bisa menghibur dan mendoakan orang yang sakit. Ketika saudara nanti disembuhkan oleh Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan. Bagi orang yang sakit, saudara berdoa. Saudara bisa merasakan orang sakit itu gaib. Ingat kita prinsip 3M hidup. Menjadi pemenang, mental pemenang. M yang kedua menjadi berkat. Dan M yang ketiga mencukupkan diri. Percaya ada kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan Yesus, kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam mengucap syukur ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, yang terakhir saudara, ketika saudara teguh imanmu, tadi dikatakan, ya, imanku tetap teguh dalam-Mu. Apa? Ku menang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Banyak membaca firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Ya, maka saudara masuk dalam fase yang ketiga, yaitu namanya apa? Fase yang ketiga, glorification. Ya, bisa dilihatkan di layar, glorification. Saudara mengalami masa dimuliakan. Glorification. Ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya. Kalau kita mau bergereja sungguh-sungguh, kita harus tahu fase-fase ini. Tidak usah takut, saudara. Oh ya Tuhan, aku sedang fase ini. Ya. Kita rindu semua mengalami dimuliakan. 1 Petrus 5 ayat 10. Mari, ya. Oh, luar biasa ya saudara. Sungguh indah bergereja yang benar. Ini. Seperti Ayub. Ayub berhasil. Ayub dalam 1 tahun melewati masa penderitaannya. Dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Kita baca 1, 2, 3, 1 Petrus 5 ya, ayat 10. 1 Petrus 5.
Oh ya, kita baca, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Allah itu sumber segala kasih karunia. Apa kasih karunia? Yang Allah sediakan buat saudara dan saya untuk kita terima. Kasih karunia yang kita nggak mampu, tapi itu bisa kita terima dari Tuhan, dari Allah. Kita lanjutkan, selesaikan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wah, saudara dan saya harus tahu, memang ada penderitaan. Tapi itulah, makanya kita sudah belajar 9 buah roh karakter Allah. Dengan 9 buah roh, dengan 9 karakter Allah, kalau saudara terapkan, aplikasikan, lakukan dalam hidup saudara, saudara bisa mengalami ini. Saudara dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan apa? Dikokohkan. Kita menerima itu dari Tuhan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Saudara bisa mengalami itu. Ya. Yang ayat berikutnya yang terakhir, Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Ya. Ya, kita bergereja memang bersinggungan, saudara. Ya. Roma 8:30. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, saudara dan saya ditentukan dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Nah, kita dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Dimuliakannya. Haleluya. Itu tujuan Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita itu harus sadar. Kita diproses. Kadang-kadang kita bergesekan dengan sesama jemaat, dengan manusia. Sabar, saudara. Amsal 27 ayat 17. Ya. Dikatakan apa? Besi menajamkan besi. Amsal 27 ayat 17. Haleluya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kita bisa saja disinggung orang, kita direndahkan orang. Itu caranya. Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Ketika kita direndahkan, kita tidak melawan. Kita tidak mengajar dia balik. Oh, kamu merendahkan aku ya. Awas ya kamu ya. Saya rusak kamu. Nah, saudara, karena saudara punya kekuatan bisa. Tetapi yang Tuhan mau, oh ya, aku mengampuni. Ya. Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah. Ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Raja
boleh belajar proses-proses pertumbuhan rohani, fase-fase di mana kami dimuridkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, seorang murid tahu kalau sedang ujian, dia harus belajar. Kadang-kadang kurang tidur karena akan ujian. Seorang murid Kristus, dia tahu kapan dia, oh aku harus berpuasa, harus banyak berdoa. Tuhan sedang melatih aku dan akan memunculkan aku sebagai pemenang. Aku tidak selamanya diproses. Ada saatnya aku ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami beroleh firman Tuhan ini, sehingga kami bisa menguasai diri kami. Dan kami terus mengejar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada waktunya Engkau mengangkat kami, Engkau mempermuliakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami angkat tangan, kami serahkan hidup kami. Terima kasih Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, di momen hari peringatan ulang tahun gerejamu GBI Rema ini. Kami semakin kuat, kami semakin teguh, karena kami dikuatkan, kami dikokohkan oleh kuasa Tuhan. Seperti Ayub mengalami, yaitu finishing well, happy ending. Ayub dipulihkan Tuhan, diberkati 2 kali lipat, rumah tangganya dipulihkan, diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagi Tuhan Yesus yang telah memilih kami. Saudara, mari terima berkat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, yang memberkati benih untuk ditabur oleh anak-anak-Mu. Tuhan juga membalas berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu menabur juga akan menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar gerejamu terus Tuhan menuai jiwa-jiwa baru dan memuridkan jiwa-jiwa baru menjadi dewasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. GBI Rema Ilahi, bangunlah, siapkan diri. Tuayan iladan telah menanti, menangkan jiwa bagi kau.
baptisma. Amin.